Kisah diawali dengan memperlihatkan dua orang berkebangsaan Jepang yang tengah tersesat di sebuah pedalaman hutan di Australia Utara. Karena merasa jengkel kepada si perempuan yang tidak mau mendengar omongannya, lalu laki-laki itu pergi ke arah lain meninggalkan perempuan tersebut. Namun tidak berapa lama berselang, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah laki-laki tersebut. Dengan panik, wanita itu berlari ke arah sumber suara dan tanpa sadar ia pun terperosok ke sebuah lubang gua yang cukup dalam. Sontak wanita itu pun menjerit kesakitan, namun seketika sakitnya itu terhenti karena melihat temannya yang sudah tewas tepat berada di sampingnya. Namun tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang mendekat dari arah kegelapan dan yang terjadi... Scene pun beralih memperlihatkan pasangan suami istri yang bernama Eric dan Jen. Tidak lama berselang, tampak kedatangan teman mereka yang bernama Victor dan Yolanda. Sepertinya mereka akan berencana berpergian ke suatu tempat dan benar saja mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan mereka pun berhenti menemui teman Charlie yang bernama Cass. Lalu mereka pun membicarakan mengenai sebuah gua yang belum pernah tersentuh oleh manusia satupun. Dan mereka berencana akan pergi ke sana untuk menjelajahi tempat tersebut. Yang mana jika gua itu bagus, maka bisa jadi tempat rekreasi baru di tempat ini. Dan merekalah yang akan jadi penemunya, secara otomatis mereka pun akan meraup banyak uang dari tempat tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya mereka pun berangkat. I read your latest article. 10 best. Di tengah perjalanan, tampak mereka kaget melihat ada buaya yang sedang berjemur di pinggir sungai. Dan itu sempat membuat mereka sedikit khawatir. Namun Cass meyakinkan mereka jika semuanya akan baik-baik saja karena ia mempunyai pistol untuk berjaga-jaga. So, how'd you find this cave? I was in a search party last week. Setelah tiba, ternyata untuk ke sana tidak bisa langsung menggunakan mobil. Namun mereka harus sedikit berjalan kaki untuk bisa sampai ke gua tersebut. Setibanya di depan gua itu, mereka pun sempat tercengang melihatnya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, setelah bersiap, mereka pun satu persatu turun ke dalam gua tersebut. Setelah berada di dalam dan melewati celah sempit di gua itu, mereka pun dikagetkan dengan tulang berulang dari bangkai hewan yang berbentuk seperti tengkorak kambing. Lantas mereka pun dibuat bingung bagaimana caranya hewan itu bisa sampai ke tempat tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara air dari arah dalam goa, lantas mereka pun masuk lebih dalam lagi untuk memeriksanya. Dan benar saja setelah dilewati celah yang semakin menyempit itu, perjuangan mereka pun dibayar lunas akan sebuah rongga gua yang besar terisikan air yang berlimpah seperti sebuah kolam buatan. Mereka pun langsung menyebar memeriksa setiap sudut tempat itu apakah ada sesuatu yang bisa mereka temui. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh air lalu yang terjadi. Beruntung mereka semua berhasil selamat dan tidak ada yang terluka akibat terjangan air tersebut. Ternyata sesuatu yang tidak mereka perhitungkan terjadi. Di luar sedang terjadi hujan badai sehingga gua itu cepat atau lambat akan penuh terisi air. Jika terus bertahan tanpa berbuat apa-apa, maka mereka akan tewas karena tidak bisa bernapas. Alhasil mereka pun memutuskan untuk turun memeriksa jalur masuk yang sudah terendam air itu. Di tengah perjalanan tiba-tiba Victor melihat tas ransel Cass yang terapung berada tidak jauh darinya. Lantas ia pun hendak mengambil tas ransel itu, lalu yang terjadi... Victor? Where'd he go? Sontak mereka pun panik melihat Victor diobrak-abrik oleh seekor buaya yang sangat besar. Entah bagaimana caranya buaya itu bisa sampai ke tempat tersebut. Beruntung Victor berhasil selamat walaupun mendapat luka yang cukup serius.
Melihat kondisi air yang terus bertambah naik hingga Eric dan Cash memutuskan untuk menyelam menelusuri jalan yang awal mereka lewati. Daripada terus berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, itu akan sama saja karena sang buaya akan selalu mengintai mereka. Singkat cerita, karena jalan di gua itu yang bercabang hingga membuat Cash dan Eric terpisah. Hingga Cash yang timbul di jalan buntu itu pun melihat sesuatu yang mencurigakan dari dalam air. Lalu tiba-tiba Cash pun tewas akibat serangan buaya tersebut. Kembali ke Eric, tampak ia mengalami masalah karena menyelam di celah yang semakin menyempit hingga kakinya terjepit di antara bebatuan hingga hampir saja membuatnya tewas akibat kehabisan napas. Kembali ke Jen dan Yolanda, tampak Victor mengalami sesak napas karena ternyata Victor sudah cukup lama mengidap penyakit asma. Namun sialnya ventilator yang biasa dikenakan oleh Victor berada di Yolanda yang berseberangan dengan mereka. Dan naasnya saat Yolanda mencoba melempar ventilator itu ternyata malah gagal. Hingga akhirnya di kondisi terdesak itu ia pun nekat menyeberang melewati air tersebut. Karena ada pergerakan dari air, buaya itu pun kembali muncul berenang mengarah kepadanya. Dan beruntung Yolanda berhasil sampai ke Jen dan Victor dengan selamat. Brave? Kembali ke Eric, tampak ia pun tidak berhasil menemukan jalan keluar dan hanya berhasil menemukan center Cash yang mengambang di atas air. Lalu Eric pun hanya bisa kembali dengan tangan kosong karena semua jalan sudah tertutup. No, it's blocked. Oh, God. Baru saja tiba, Jen pun mengatakan bahwa ia menemukan jalan mengarah ke atas. Menurutnya bisa jadi itu adalah jalan untuk keluar. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Eric pun langsung memeriksanya bersama Yolanda. Hey, Will. Eric, I'm pregnant. Ternyata di sini terkuak sebuah skandal bahwa selama ini ternyata Eric berselingkuh dengan Yolanda. Itu dibuktikan dengan foto-foto yang Jen temukan di kamera Yolanda, serta diketahui juga bahwa Yolanda sekarang tengah hamil. Sedangkan selama ini ternyata Victor mandul sehingga anak yang dikandung Yolanda itu tidak bukan dan tidak lain adalah anaknya Eric. Betapa terpukulnya Jen mengetahui fakta bahwa suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Namun walaupun begitu, ia pun tidak sanggup memberitahu Victor tentang perselingkuhan ini karena ia tidak mau memperburuk keadaan Victor yang tengah terluka. Yolanda's pregnant. Setelah itu tiba-tiba ransel Cash mengapung di bawah mereka. Lantas Jen pun berusaha mengambil ransel itu karena di dalamnya terdapat kunci mobil dan peralatan lainnya yang berguna. Namun tas itu pun semakin menjauh hingga memaksa Jen menyemplung ke dalam air untuk mengambil ransel tersebut. Melihat pergerakan air, buaya itu pun kembali muncul hingga membuat Jen panik dan bergegas naik lalu terpleset hingga ia pun pingsan karena kepalanya yang membentur batu cukup keras. Melihat itu, Victor pun berusaha semampunya dengan sisa tenaga yang ada untuk menolong Jen. Namun sayangnya ia pun harus tewas diterkam oleh buaya tersebut. Sekembalinya Yolanda dan Eric, mereka pun terkejut dan sedih mengetahui fakta bahwa Victor telah tewas dimangsa oleh buaya tersebut. Namun tanpa basa-basi, Jen langsung melabrak Eric dan Yolanda mengenai hubungan gelap yang telah mereka jalani selama ini. Karena sudah terpojok dan tidak bisa mengelak lagi, akhirnya Eric pun mengakui semuanya kepada Jen. Sontak Jen pun tak menyangka jika suaminya tega berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Is the baby yours? It was a mistake. Come on, what the fuck? I know, Eric.
Dirasa harapan untuk keluar dari tempat ini sudah sirna, lalu tiba-tiba terlihat paparan cahaya sinar matahari tepat berada di pusaran air itu. Yang mana jika diartikan mungkin pusaran itu adalah jawaban untuk keluar dari tempat ini. Tanpa berlama-lama lagi mereka pun langsung menuju pusaran air itu, namun tiba-tiba buaya itu kembali muncul dan karena terdesak hitung-hitung menebus dosa kepada Jane, Eric pun mengorbankan dirinya sehingga Jane dan Yolanda berhasil selamat. Namun ternyata tanpa diduga pusaran air itu malah membawa mereka ke sarang buaya tersebut. Sontak dengan kepanikan mereka pun mencari jalan keluar dari tempat itu dan beruntung terdapat celah di dinding batu hingga mereka bisa keluar dari gua itu dengan selamat. Akhirnya setelah perjuangan panjang mereka pun kembali bisa menghirup udara bebas. Namun baru saja menghirup napas lega ternyata mobil mereka menabrak kayu yang melintang di jalan hingga terguling sampai ke sungai. Dan seketika itu pun kembali muncul seekor buaya besar. Di tengah kondisi ini tiba-tiba Jane mengingat jika di dashboard mobil ini terdapat sebuah pistol. Sontak Jane pun melakukan perlawanan dengan pistol itu hingga mereka berhasil berenang sampai ke tepi sungai. Namun buaya itu pun masih saja mengejar mereka hingga Jane pun kembali menembaki buaya itu namun terus-terusan meleset dari sasaran. Hingga tiba-tiba tidak disangka Jane berhasil mengalahkan buaya tersebut. Dan di scene akhir menunjukkan Jane dan Yolanda tengah berpelukan lalu kemudian berjalan mengarah ke pinggir sungai. Dan film Blackwater Abyss ini pun tamat.